bukan hanya berdosa, tetapi justru akan menimbulkan malapetaka. Jadi mencintai laki-laki yang memiliki istri atau mencintai seorang wanita yang memiliki suami dan tidak dibuktikan, tidak diaplikasikan dengan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan, maka ini termasuk dosa besar. Min akbaril kabair. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Al Alwi Channel yang semoga selalu berbahagia. Cinta itu pada dasarnya adalah suci, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang cinta yang awalnya suci menjadi malapetaka. Kenapa? Karena diaplikasikan dengan tindakan yang tidak benar. Misalkan saja ada seorang laki-laki mencintai pasangan orang lain, mencintai suaminya orang, atau mencintai istrinya orang. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Ya hanya sebatas mencintai kok. Jadi ya tidak ada masalah. Fi'alullah bil abdi bila sabab. Cinta itu karyanya Allah terhadap hambanya dengan tanpa sebab. Dan seseorang hamba tidak akan mampu mengendalikan rasa cintanya di dalam hatinya. Untuk menghilangkannya, bahkan untuk mendatangkan cinta itu tidak bisa. Memang betul-betul itu ya dari Allah. Yang penting tidak diaplikasikan dengan tindakan yang dilarang oleh syariat. Ya, kembali seperti yang tadi itu, ada seorang laki-laki mencintai istrinya orang, atau perempuan mencintai suaminya orang. Tidak ada masalah. Boleh, ya boleh-boleh saja. Selama tidak diaplikasikan dengan tindakan atau ucapan. Ya, kalau aplikasi rasa cintanya itu diaplikasikan dengan tindakan dan ucapan terhadap pasangan orang lain, ya, bukan hanya berdosa, tetapi justru akan menimbulkan malapetaka, bahkan akan menyebabkan rumah tangga orang menjadi berantakan. Nah, ini yang tidak benar, sehingga yang pada dasarnya cinta itu bersih, suci, menjadi kotor karena sebab perbuatannya sendiri. Nah, jadi yang salah bukan cintanya, yang salah ya orangnya itu tidak mampu mengendalikan perasaannya, sehingga perasaannya itu membawanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, jadi mencintai laki-laki yang memiliki istri atau mencintai seorang wanita yang memiliki suami itu tidak ada masalah. Ya, tidak berdosa. Yang penting tidak dibuktikan dengan perbuatan atau ucapan. Jika itu dilakukan, wah bahaya. Maka jangan sampai itu terjadi. Sehingga kalaupun misalkan secara tidak langsung, ya mungkin karena pengaruh lingkungan, tempat kerja yang mungkin selalu berbarengan, yang pada akhirnya menimbulkan rasa nyaman dan kemudian menimbulkan rasa mencintai. Yang penting bukan untuk memiliki, ya sebatas mencintai saja, ya sudah, biarkan saja. Nah, kemudian terlepas dari masalah mencintai pasangan orang lain, ya, mencintai suaminya orang, mencintai istrinya orang yang memang hanya sebatas mencintai, tidak untuk memiliki dan tidak dibuktikan, tidak diaplikasikan dengan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang akan menyebabkan rumah tangganya orang itu berantakan atau rusak, maka itu tidak ada masalah. Nah, bagaimana ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan itu memang ada tujuan merusak rumah tangganya orang, ada tujuan agar suaminya menceraikan istrinya, ada tujuan agar istrinya mengajukan cerai terhadap suaminya, artinya betul-betul memiliki tujuan rumah tangga ini biar rusak, suami istri ini biar bercerai. Nah, kalau ada tujuan seperti itu, maka itu sudah beda lagi. Ya, jadi sudah bukan masuk ke ranah
cinta itu suci, tapi ini sudah masuk karena hawa nafsu ya. Kemudian ketika seorang itu memiliki tujuan yang seperti itu untuk merusak rumah tangganya orang, agar si suami menceraikan istrinya, agar si perempuan tidak mau terhadap suaminya, maka ini termasuk dosa besar. Min akbaril kabair. Jadi paling besarnya dosa besar. Sehingga tidak boleh sampai kita itu memiliki tujuan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika seorang laki-laki misalkan ada tujuan agar rumah tangganya perempuan ini rusak, agar bercerai dengan suaminya, dan ternyata betul-betul terjadi itu rumah tangga menjadi berantakan sehingga si suami ini menceraikan si wanitanya itu, maka dalam hal ini terjadi perbedaan ulama mazhab ya. Dalam mazhab Maliki itu seandainya si perempuan ini sudah dicerai oleh suaminya, si laki-laki ini, artinya orang yang merusak rumah tangganya ini haram ya menikahinya selamanya. Meskipun dalam haram hukumnya ya, haram hukumnya kalau nikahnya sah. Kenapa ya? Karena tujuan dari awalnya sudah mau merusak rumah tangga orang. Meskipun terjadi benar rumah tangga itu menjadi rusak dan kemudian si wanita itu dinikahi oleh laki-laki ini, tetap hukumnya haram. Meskipun nikahnya sah. Ini mazhab Maliki ya. Namun dalam mazhab Syafi'i ya, orang laki-laki yang merusak rumah tangganya orang, ingin tujuan agar si istri ini dimilikinya, agar rusak dengan suaminya, maka ketika benar itu terjadi, ya itu tidak haram untuk dinikahi. Artinya boleh-boleh saja ya. Hanya saja si laki-laki ini tergolong manusia yang paling buruk akhlaknya, manusia yang paling fasik, dosanya paling keji. Dosa itu sudah keji, sudah buruk, ini paling buruk. Indallah, dalam pandangan Allah di hari kiamat nanti. Nah, ini kita jangan sampai kita ini menjadi penyebab dari rusaknya rumah tangga orang. Jadi seperti itu ya, dalam versi ulama madhab ya, madhab Maliki menganggap bahwasannya meskipun ini sudah dinikahi si perempuan, tetap dia berdosa. Selamanya hukumnya haram. Kenapa ya? Karena dari awalnya tujuan sudah mau merusak rumah tangga orang. Kalau Syafi'i tidak mengharamkan, hanya saja dia tergolong orang yang paling maksiat, yang paling fasik, dan dosanya paling keji. Ya, dan semoga kita ya dijauhkan dari hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan hukum ini bukan hanya berlaku kepada laki-laki yang merusak rumah tangga orang, termasuk berlaku untuk perempuan, yang arti tujuan untuk merusak rumah tangga jangga orang agar nanti si suaminya menceraikan istrinya, agar si suaminya bisa saya ambil, bisa saya nikahi. Nah, ini seperti ini juga termasuk ya. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab rusaknya rumah tangga orang. Kalau bisa kita ini mendukung, mensupport agar rumah tangganya orang itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, tentram, tidak pernah bertengkar, bukan malah agar mereka terjadi menceraikan pasangannya. Jangan sampai seperti itu. Demikian wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.